karena dulu titelnya agak serem, headhunter gitu kan. Masih asli orang Kalimantan. Asli orang Dayak. Iya. Yang kedua seorang aktivis lama dan sekarang banyak membantu berbagai lembaga dan konsultan. Boleh ya? Boleh juga. Karena saya belum tahu jabatan plat merah ya, daerah itu plat merah. Kalau plat merah saya belum tahu apa. Pak Laurel Hedir, selamat pagi. Bang Laurel ini menekuni banyak hal, tapi yang saya tahu adalah sarjananya hukum tata negara, MA-nya bidang politik ya, antropologi. Wah, jadi satu formal, satu bersifat culture. Ya. Yang ketiga, terkenal sekali dengan kopiahnya semakin gampang. Saya tadi, selamat pagi. Ya. Lasal Tulis yang paling muda tapi paling sehat sini, Direktur Eksekutif Pilkada Watch, yaitu Wahyu Agung Permana. Selamat pagi Wahyu. Pagi. Wahyu nggak pakai baju itu sudah saya bukan ya? Oh bukan. Bang Irham, Anda harus bertanggung jawab untuk memulai diskusi kita. Kenapa tiba-tiba? Saya kira cukup jelas kedatangan di situ dan karena saksi-saksi yang disebutkan Bang Irham itu cukup jelas dan ada dua undang-undang yang bilangnya. Satu undang-undang apa itu sipil negara ya, dua undang-undang negara. Apa itu? Kenapa sih mereka tidak boleh berganti pada hari-hari pertama? Ini cerita lama soal Indonesia ya. Jadi bagi para pendengar semuanya yang ada di mana saja, biasanya kalau selesai pemilihan kepala daerah, apalagi yang sekarang ini serentak ya, yang sudah dilantik 199 bupati wali kota dan 7 orang gubernur. Belum lagi termasuk wakil. Jadi kita bisa bayangkan gerakan dari berapa 199 kali 2 itu berarti 488 ditambah 412 orang ini akan melakukan tindakan-tindakan yang dikhawatirkan itu akan berupa dua sebetulnya. Yang satu program balas jasa, yang satunya lagi program balas dendam. Nah ini bahayanya. Jadi dua-duanya nampaknya balas jasa nampaknya sesuatu yang baik, tapi ternyata juga tidak juga karena balas jasa kalau diberikan kepada pihak-pihak yang memang tidak berkompeten. Kalau kita melihat birokrasi kita ini kan sebetulnya kalau kita mau maju katanya mesti punya birokrasi yang setingkat Singapura, indeksnya 98 sampai 100 kalau kita maksudkan. Bagaimana mimpi kali itu? Oke lah, Malaysia 80. Berapa Indonesia? Indeksnya 44. Jepang nggak usah dulu. Janganlah, adalah. Jepang masih kalah sama Singapura. Di dunia ini cuma New Zealand, Selandia Baru, kemudian Singapura, dan di Eropa itu cuma ada Norwegia. Ada negara kecil, kalau ada besar kan Jepang. Itu pun kita sedih ya. Iya, itulah makanya. Jadi kita sama itu persis seperti Vietnam, 44 mereka sama dengan Vietnam. Thailand sekitar 60-an sekian, jadi Malaysia sudah 80. Walaupun masih ada korupsi di sana. Nah, kita potong itu. Jadi kita mau ke arah sana. Jadi kalau misalnya program balas budi dan balas dendam ini selalu dilakukan, saban kali kalau terjadi pilkada sebelum dan setelah itu pegawai negeri sipil khususnya yang kepala SKPD, kepala satuan kerja perangkat daerah itu berdebar-debar. Kecuali yang saudara yang menang. Kecuali yang saudara yang menang. Nah ini juga saudara dia tidak berdebar-debar, dia justru kayak pelatih baru. Iya, kalau menang itu kan baru akhirnya, tapi sebelumnya ini kan kita tidak tahu apa mau menang atau kalah, kita tidak tahu. Jadi ada orang yang menyatakan udahlah aku netral aja lah, nggak usah ikut si A, nggak usah ikut si B katanya. Tapi jabatan pun netral ya, nggak ada kekuatan. Ya itu bukan, kalau netral itu berarti kalau siapapun yang menang nggak ada kekuatan. Dan program yang diterapkan kepada yang bersangkutan seperti ini program balas dendam. Artinya kalau kita lagi kemana-mana kan harusnya kan udahlah kalau kerja aku baik, kerja saya ini bagus gitu, udah lanjutkan gitu kan. Kan idealnya segitu. Idealnya begitu. Sekarang ke kantor kami baru pelantikan bupati wali kota tanggal 16, gubernur tanggal 12, ke kantor kami sudah banyak yang datang gabungan nih DPRD dan kemudian para kepala BKD dan kepala daerah udah tanya Pak bagaimana caranya mengisi posisi baru. Saya bilang mau ngapain sih sebetulnya? Bupati kami Pak kebetulan ini lagi incumbent jadi baru, beliau sedang bertanya bagaimana caranya. Saya bilang baca dulu Undang-Undang 8 2015, baca dulu Undang-Undang
lihat di situ apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Oh itu kamu sudah baca Pak? Kan mesti tahu. Nah itu, tapi terus kenapa datang ke sini? Pak Bupati bilang, cobalah kalau datang lihat KSN ke Jakarta, siapa tahu kita boleh ganti orang sekarang. Sebetulnya ada fatwa dari Bang Ilham gitu ya. Gila kan, artinya udah jelas di situ. 6 bulan itu lihat dulu kan, 6 bulan ini orang seperti apa, baru boleh nanti kemudian diganti. Nah, ya 6 bulan dari 5 tahun kan cukup lah. Iya, 6 bulan sebentar, nggak terasa kan setelah pelantikan. Ini sekarang bulan Februari, berarti bulan Agustus nanti, di akhir Agustus, di tengah itu sudah bisa dilakukan. Dan sebelumnya proses sudah dilakukan. Tapi buktikan dulu bahwa orang yang akan diganti adalah orang yang tidak tepat di posisinya, kompetensinya tidak baik, kualifikasi dan kinerjanya juga kurang. Jadi buktikan dulu. Banyak surat-surat masuk tentu suratnya itu tidak bersama yang berisi laporan-laporan tentang dari daerah sana tentang tim sukses atau timnya kepala daerah baru yang sudah mulai menyusun line up pemain. Karena itu sudah ada dari sebelumnya. Sebelum pilkada, kabinet bayangan itu sudah muncul di daerah. Luar biasa, jadi sama seperti negara federal seperti di Australia, di shadow cabinet di Kanada, jadi yang shadow cabinet itu sudah ada. Padahal sudah jelas bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ditambah lagi ada salah satu pasal di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pasal 119 itu menyatakan pejabat pimpinan tinggi JPT atau PPT itu tidak boleh diganti sebelum dia 2 tahun, kecuali dia melanggar aturan, kompetensi. Posisi apa saja? Posisi JPT itu jabatan pimpinan tinggi. Jadi yang kita biasa sebut di daerah itu eselon 2, kepala SKPD, kepala dinas ya, itu JPT Pratama. Jadi jabatan pimpinan tinggi yang terendah. Jabatan pimpinan tinggi selanjutnya JPT Madya itu yang di pusat ini, Dirjen, Sekjen, Deputi Menteri dan sebagainya. Ya eselon 1 dulu kita kenalnya eselon 1 ada satu, dan satu lagi JPT utama, jabatan pimpinan tinggi utama seperti kepala lembaga pemerintahan non kementerian. Nah ini tidak boleh diganti sebelum dia 2 tahun, kecuali memang kinerjanya luar biasa jelek setelah setahun. Itu pun juga setelah setahun dia harus dinilai, harus secara objektif dinilai apa dia yang kurang, diberikan kemudian setelah itu kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki diri. Jadi memang undang-undang ini dalam satu hal untuk orang-orang yang jelek berada dulu di dalam posisinya, jadi susah kita mengganti, rada aman lah, rada aman. Cuma kalau orang-orang yang baik ini justru dilindungi. Jadi nggak bisa nantinya orang yang sudah baik, katakanlah di daerah, di pusat oke lah itu paham lah ya, mereka udah cukup lumayan memahami sesuatunya. Tapi kalau di daerah, Sulawesi Tengah kita kan semua saudara, di Palu, di Kendari, orang semua saudara. Nah siapa ada jadi bupati? Oh itu sepupu saya, ini kepala dinas ini kebetulan adik ipar saya, ini semua kita saudara. Jadi akhirnya susah bagi kita untuk kemudian tidak melibatkan kekeluargaan dalam tanda kutip ini di dalam pemerintahan, khususnya di daerah. Ini yang sekarang kita coba. Ada salah dari negara kekeluargaan. Iya, sebetulnya ini asas kekeluargaan baik sebetulnya, tapi dalam konteks lain. Tapi kalau udah di pemerintahan, kita harusnya kembali kepada 4 hal itu: kompetensi, kualifikasi, rekam jejak seseorang, dan kinerja. Jadi hanya itulah orang boleh dibedakan. Jangan oleh karena kemudian kenal saudara, dekat, dan sebagai teman itu kemudian dia diangkat. Atau karena jumlah yang lebih banyak. Betul. Nah inilah, jadi sebetulnya posisi kami di Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas sebenarnya melindungi merit system, bahwa orang tidak boleh dibeda-bedakan, orang juga tidak boleh dizolimi. Sekarang yang paling banyak laporan itu ke Ombudsman dan ke ASN itu adalah mereka-mereka yang dizolimi. Karena apa? Karena dulu mereka akan pergi ke pengadilan tata usaha negara, PT UN. Tapi PT UN kan lama, mahal, dan keputusannya, vonisnya menurut survei 80% lebih tidak dijalankan. Nah, itu repotnya begitu. Nah, sementara ASN punya rekomendasi mengikat. Seperti kemarin misalnya, sebelum kepala daerah definitif terpilih, itu kan ada para PJ kepala daerah, penjabat. Bukan penjabat, tapi penjabat sementara. Nah, mereka menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2028 itu tidak boleh memindahkan orang, mutasi dan sebagainya. Tapi ternyata dilakukan itu tidak bandel mereka melakukan. Kenapa? Menjadi PJ, ini kita buka aja, menjadi PJ di tengah rai itu juga mesti ada harganya. Setelah itu dia janji, aku mau jadi PJ di bulan depan. Kau mau dipindah kemana? Oh, Pak, saya ke dinas pertambangan aja karena di situ bahasa di situ. Ini jelas. Jadi wanita ya gitu kan. Oke. Jadi nanti dulu ini sedikit lagi. Setelah itu
komisi kami menyatakan yang Anda lakukan tidak sah. Apa yang Anda lakukan tidak sah ini akan berkaitan dengan dampak nantinya bahwa pembayaran kepada yang bersangkutan tidak sah. Apa yang diputuskan oleh bersangkutan selaku pemegang jabatan itu menjadi tidak sah. Jadi kalau BPK masuk ke sana, ya KPK tidak sah masuk ke sana. Baru mereka kemudian khawatir, ya, takut, dan kemudian mereka kami minta mengembalikan ke tempatnya semula. Sementara kita masih ada waktu, dan tadi Pak saya tidak mau panjang untuk memberi ruang bermain pada diskusi kita, karena beliau adalah ketua aparatur sipil Komisi Aparatur Sipil Negara. Dulu kayak oke, kita istirahat dulu ke depan. Seperti mengatakan suara dari Pak Habibie, wakil ketua komisi dari aparatur sipil negara. Saya ke Pak Lauder. Anda melihat fenomena ini yang fenomena biasa dalam masyarakat yang baru merangkak demokrasi. Artinya dulu mungkin karena kita sentralistik, jadi sentralisme itu membuat demokrasi lebih efektif, dan orang kan dulu ada yang ditakuti, yaitu rakyat. Sekarang kan otoritas itu nggak ada, karena ditakuti adalah masyarakat, bahkan media sosial, ya, sehingga ya orang bisa dengan mudah mengekspresikan positif atau negatif apa yang dia kerjakan dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan masalah publik. Ya, ini sebenarnya persoalan serius. Ini persoalan sangat serius. Apalagi dua topik waktu dan tapi satu topik aja tentang pembangunan daerah, otonomi daerah itu sudah kompetitif, apalagi dicampur dengan birokrasi daerah. Masing-masing itu kompetitif, didobel dibicarain sekarang sekaligus. Jadi disuruh dari BPT. Nah, sangat di mana-mana di persoalan dan jalan keluarnya memang tidak benar. Karena semua pengetahuan perlu komitmen kuat, dan jadi nggak tahu nanti masalah ya. Nanti yang program dan komisi ASN bisa tahu, tidak semua tahu program komisi seluruh pemerintahan. Nah, tetapi tahu belum tentu punya komitmen. Nah, untuk kita di Indonesia dua-duanya itu punya beban sejarah. Bicara birokrasi, dia sudah lama diintervensi oleh kepentingan politik dari dulu. Malah kalau selama kita mau refresh ke belakang sebelum Republik pun, memang abdi dalam itu diciptakan untuk mengabdi pada penguasa, pada raja, sehingga tuntutan reformasi untuk demokrasi itu swing 180 derajat dari mengabdi ke atas menjadi melayani publik. Itu terlatih. Kepala orang itu bisa Culturally nggak siap. bukan cuma itu. Maksudnya nanti kita lihat ini ya, tahap ini ya. Tapi maksudnya mulai dari paradigma itu persis kebalikannya. Dari awalnya diciptakan mengabdi kepada penguasa, sekarang pada publik. Jadi dari paradigmanya sudah bermasalah, tuntutan reformasi lain. Nah, Mas Ican bilang dulu identifikasinya Soeharto sebagai dia dari masalah. Kalau kita tapi saya istilah saya netral, jadi itu bisa lebih efektif karena ada garis hierarki yang otoritas Islamnya itu bisa jelas. Ya, ada rajanya, tunggal. Oke. Itu ada benarnya dalam konteks identifikasi. Tetapi ada kelirunya pada saat kita bicara birokrasi. Ternyata pada saat Pak Harto ditumbangkan, birokrasi tidak ditumbang, perilaku Orde Baru tidak ditumbang. Mohon ini istilahnya agak kasar sih. Saya nggak pakai. Kalau benar itu potong kepala doang ya. Yang paling umum menjadi keluhan terhadap birokrasi dua. Pertama, responnya lambat. Kedua, kerjanya tidak efisien. Itu paling umum. Jadi di mana-mana biasanya begitu. Responnya lambat, tidak lambat. Lalu tidak efisien. Di dalam tidak efisien itu kalau ditelusuri itu ada persoalan integritas.
Di dalamnya itu ada ruang untuk praktek korupsi, sama kasar. Saya pengen pakai kalimat lain karena korupsi itu juga tradisi. Upeti itu juga tradisi dalam konteks jabatan, dalam konteks kultur kita. Dan itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, melihat yang dua itu, kemudian dalam konteks desentralisasi, ini hubungan pusat daerah ini kita punya masalah. Ya. Tidak juga mudah. Ya, memang yang kelihatannya ekstrim ingin memisahkan diri dari Indonesia di ujung timur dan di ujung barat. Tapi kalau rata-rata rentangnya itu diberi pilihan kayak referendum, jangan-jangan banyak yang pengen merdeka sendiri. Orang Jakarta juga tahu. Nah, sehingga persoalan ini sebenarnya tidak sepele. Ini soal keberlanjutan atau tidak keberlanjutan kalau pakai bahasa TNI, harga mati. Republik kalau mau terus, sehingga kita punya beban sejarah. Okupasi daerah itu memang dijaga awalnya oleh pusat dulu dijaga awalnya oleh Belanda, kita belajar kan itu. Nah, beban sejarah dua hal ini yang untuk mengubah tidak mudah. Jadi ini Dan birokrasi kita juga mungkin bawaan dari birokrasi kolonial. ada punya lebat. Yang berbeda. Ya pokoknya kalau bisa ajak dicari. Ya kayak sekarang kan juga saat ekonomi global melambat, ekonomi yang sering di depan kita juga melambat, tapi target pajak kan terus. Sehingga yang mundur adalah salah satu pejabat di bawah Komisi ASN yaitu Dirjen Pajak. Ya. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa sesuatunya begitu. Jadi saya senang Pak Ilham, Bang Ilham di Komisi ASN, kawan-kawan undang kita ke sana. Karena Palembang juga ada masalah. Ratusan orang dipecat, ya kan, oleh kota yang lalu. Tapi nggak bisa lapor karena komisi belum berdiri begitu. Begitu mau dikembalikan, mau ada yang mau dipecat dan kerja lama, dia lapor ke komisi. Itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kantor ASN jadi semacam apa ya? Pusat segalanya, jadi clearing house juga, tapi juga jadi tempat melapor dan kita menyebutnya tujuan wisata baru bagi orang daerah undangan kita. Kantornya mana? Di Ancol Selatan. Cocok dong. Kan daerah utara itu ada juga tempat hiburan. Mungkin siang dulu ke Panjuran, malam balik ke utara ya. Pak Ray Rangkuti di Pahang terasa ya. Dan kalau Anda misalnya mau pakai contoh, banyak kali contoh yang bisa Anda sebutkan ya. Tapi kira-kira itu semuanya dulu atau mungkin juga kekerabatan atau kedekatan personal, emosional itu menjadi pilihan. Kita mulai dulu dari soal kerumitannya dulu ya, bicara. Pertama, memang ini adalah sulit bagi kita untuk mengatakan kebijakan ini bagaimana menjalankan. Sebab memang harus diakui bahwa salah satu problem dari kepala daerah itu juga pada tingkat tertentu bahwa dia tidak menguasai aparatur sipilnya. Sehingga sebab apapun ya program-program dia boleh bisa jadi tidak berjalan lapangan. Karena dan juga masuk kepala daerah. Presiden itu belum bahkan sebelum presiden menteri-menteri itu sebelum ini problem kita secara umum ya. Jadi ya kita punya banyak program, punya progres yang luar biasa, tapi pelaksanaannya ini tidak punya misi yang sama dengan kita, tidak punya gairah yang sama dengan kita. Jadi kalau diganti dengan soal Itu dengan sendirinya, mungkin dengan cara itu kontrol belakang kan ketika bisa melakukan itu yang pertama. Nah yang kedua memang ada problem klasiknya, yaitu problem klasik itu antara yang selalu mungkin yang bagian besar dari kita masih menganggap situasinya masih seperti sebelum Undang-Undang ASN keluar. Ada tindakan itu Ya, itu di mana aparatur sipil itu tunduk dan takutnya kepada pemerintah, di mana dia berada. Jadi dulu mereka belum tertradisi untuk melihat pertama mereka ini sebetulnya satu institusi tersendiri di luar yang dinamakan dengan pemerintah, harus dilihat dulu oleh aparatur sipilnya. Jadi mereka ini adalah
aparatur negara, bukan aparatur pejabat pemerintah. Nah, kultur ini belum terbangun, meskipun undang-undang ASN-nya sebetulnya sudah mulai ke sana gitu ya. Sebagai aparatur negara, tidak ada dan tidak bukan ketertundukan mereka hanya kepada negara, bukan kepada kepala daerah, bukan kepada pejabat negara. Itu bukan yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya baca dalam undang-undang ASN itu sudah agak bagus misalnya undang-undang ASN itu dengan dinyatakan dengan tegas di situ bahwa aparatur sipil tidak punya kewajiban untuk tunduk kepada kepala daerah, kecuali kepala daerah dalam bentuk keputusan negara dalam dalam level daerah yang keputusan itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebetulnya apa artinya? Kepala daerah itu bahkan aparatur negara ini bisa kok men-challenge peraturan daerah. Pak Rey, ini pertanyaan bodoh saya. Ada terjadi tarik tambang tiap dalam day-to-day politics. Jadi ada. Jadi itu yang saya sebut tadi, Pak. Jadi kepala daerah mesti betul. Sudah akan menghadapi DPRD, menghadapi pula dia punya aparat, dia punya birokrasi. Iya, dengan sendirinya. Masih banyak mau ya kepala daerah. Ya tentu saja bukan soal bahwa mereka akan belah ini. Tapi yang saya mau katakan sebetulnya kalau semuanya mungkin karena masih kurang sosialisasi undang-undang ini, kalau mereka sebetulnya mengerti, tahu dan menyadari undang-undang ASN ini, problem-problem yang kita bicarakan sekarang ini secara kelas terjadi sedikit demi sedikit akan berubah. Karena ini yang mereka yang akan ke Jakarta minta diubah dan itu masih dalam bayangan bahwa pejabat daerah itu bisa kok sebenarnya mengundang orang. Sekarang nggak bisa. Jadi harus ada. Kalau misalnya ketentuan 6 bulan setelah pejabat daerah itu memerintah dan dia mau mengganti, belum tentu juga bisa diganti. Dia harus ada kriterianya. Sekarang yang membuat kriteria soal orang itu boleh diganti tidak diganti bukan pejabat daerah, tapi adalah komisioner kan. Nah, dulu kita punya komisi ombudsman sebelum komisi aparatur sipil negara ada. Komisi ombudsman lah yang sebetulnya punya kewenangan untuk memberi rekomendasi terhadap kementerian apakah seseorang itu dapat diganti, dimutasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita punya problem juga. Ada aparatur sipil dalam konteks nasional, tapi daerah-daerah itu kan juga buat aparatur sipilnya. Yang kalau sekarang saya tidak tahu kalau di ASN itu diatur secara tegas atau tidak. Nah, kadang-kadang dalam konteks karena mengantisipasi dan mengatur karena pejabat negara yang nasional ini tidak bisa kita utak lagi. Nah, semua mereka pakai aparatur daerah dan sebagainya dalam konteks membackup yang bersangkutan. Dan itu saya tidak tahu apakah ini juga mulai ditertibkan atau tidak dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga problem yang kita lihat di lapangan itu aparatur daerahnya juga nggak mengerti filosofi bahwa mereka ini adalah aparatur negara itu. Jadi masih suka-suka juga nyangkut ke kepala daerah. Oleh karena itu banyak di dalam praktek-praktek pilkada kita temukan sekdanya ya terang-terangan kok dukung incumbent dan kira-kira itu. Jadi apalagi dia di bawahnya ya pegawai negerinya yang bawa ya datang ke ruangan kampanye, ke tempat kampanye, takut campur calon-calon incumbent. Artinya potensi terjadinya ya ketidaknetralan aparatur sipil ini terjadi pada wilayah-wilayah pilkada di mana incumbent masih atau masih ikut serta praktek pilkada. Padahal yang mengatur soal netralitas pilkada itu bukan hanya undang-undang ASN yang sekarang. Di undang-undang pilkada sudah jelas dinyatakan dengan tegas. Undang-undang pemilihan umum kita juga dinyatakan dengan tegas. Dan tapi ada tingkat tertentu. Dan di akal sehat kita juga pasti gitu ya. Betul. Tapi harus diatur juga pada tingkat tertentu sanksi terhadap ya aparatur negara ini atau yang kita kenal sebagai aparatur sipil yang sekarang ini memang tidak jalan, hampir boleh disebut tidak jalan selama ini. Sudah terbukti dia mendukung, tetapi rata-rata tidak ada mekanisme yang tepat untuk memberi sanksi karena belum diatur oleh aparatur undang-undang seperti komisioner sekarang ini. Oleh karena itu, saya tidak tahu, mungkin salah satu problem kita yang kita lakukan di lapangan adalah kurang tersosialisasinya undang-undang ASN ini sehingga praktek-praktek ini mudah langsung gitu ya, atau pemda sekda-sekda yang pokoknya apa kata kepala daerah kita ikut saja. Padahal kalau kepala daerah itu memerintahkan mereka untuk melakukan
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, mereka lah justru yang pertama kali mengatakan menolak. Itu spirit dari undang-undang ASN. Caranya bagaimana? Kalau seingat saya, kalau kita misalnya studi ke cara pengelolaan aparatur sipil di Jerman itu, dia akan mengatakan pertama saya nggak bisa. Dipaksa lagi yang kedua, dia mengatakan tidak bisa. Dipaksa yang ketiga, dia akan melakukan tapi sambil berkirim surat ke komisioner untuk mengatakan dia terpaksa melakukannya. Jadi kalaupun nanti ada apa-apa, sang pelaksana tidak dapat dikenakan sanksi karena dia semata-mata mengumumkan amanah dari pejabat yang lebih tinggi dari dia yang akan dikejarkan ke pejabat yang tinggi. Kan sebaliknya selamanya terjadi sebaliknya. Jadi yang dicokok oleh KPK, yang dicokok oleh polisi, pejabat di bawah, pemberi amanah, tidak kena. Nah, undang-undang ASN ini sebetulnya sedikit banyak akan mengubah tradisi. Jadi kalau nanti aparatur negara ini melakukan tindakan yang melanggar hukum atas dasar perintah dari Pemda atau pejabat daerah, dia bisa melaksanakannya dengan dasar dia terlebih dahulu. Saya tidak tahu mekanismenya seperti apa Pak ya. Berkirim surat ke Komisi Ombudsman ke KKSNK kalau seperti yang sekarang ini mengatakan bahwa dia tidak terpaksa melakukan tindakan itu karena dipaksa oleh pejabat daerah. Apa artinya? Kalau kebijaksanaan ini nanti misalnya mengandung unsur korupsi, dicokok oleh KPK, KPK nggak bisa mencokok dia karena dia semata-mata melaksanakan perintah yang bertentangan dengan undang-undang. Di sini ada bagaimana? Benar. Yang kayak kita ada di kalau dia terpaksa melakukannya, dia sudah lakukan. Kalau ada apa-apa bukan dia. Ya, dia bisa membuktikan, Jadi sama juga seperti di dunia perbankan zaman dulu kan banyak orang-orang yang sesungguhnya bukan dia yang mengambil keputusan memberikan pinjaman kepada orang yang lainnya mengembang. Tapi dia harus membuktikan dirinya bahwa saya tidak setuju, tapi atasan saya yang meminta saya untuk memberikan pinjaman ini kepada si debitur yang akhirnya mengulangi bisa sehingga yang bersangkutan sendiri memang berada dalam kondisi terpaksa. Tapi semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Karena kalau nanti kemudian diajukan ke pengadilan tata usaha negara, bukti itu mesti ada. Sosialisasi yang begini, sosialisasi begini, undang-undang ini harus banyak yang tahu. Undang-undang biar tidak tertekan. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu baru diundangkan Januari 15 tahun 2014. Ya. Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara itu hampir dilupakan orang untuk ditutup. Dilupakan orang tuh orang yang pada saat pemerintahnya lalu karena komisi ini orang yang ada dia jadi lucu begini, keputusan presiden mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Kami dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2014. Jadi waktu di istana kami dilantik itu mengucapkan sumpah. Itu kan biasa deputi administrasi di Kementerian Sekretariat Negara itu membacakan keputusan presiden, terus di bawahnya Jakarta 30 September 2014 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Di depan kami itu Presiden Joko Widodo. Orang pikir salah kali ini Kepresnya. Ternyata enggak. Jadi 30 September tapi 20 Oktober kan lengser. Pemerintah SBY 20 Oktober lengser, belum sempat dia. Kenapa belum sempat? Karena ada pihak-pihak yang menyembunyikan Kepres ini. Kalau perlu undang-undang ini kita buang ke laut dan KASN nggak perlu dibentuk karena apa? Ini cuma mengganggu. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira siapa yang berkepentingan undang-undang ini tidak terrealisasi? Kalau boleh tahu, menurut pandangan Bapak. Ada lah nanti kita offline off air aja kita bahas. Jadi intinya begini, artinya memang Komisi Aparatur Sipil Negara ini menakutkan bagi pihak-pihak yang jahat. Undang-undangnya sendiri breakthrough. Tadi Pak Leland tadi menyebutkan undang-undangnya sendiri merupakan perubahan yang luar biasa besar dari undang-undang kepegawaian sebelumnya yang tahun 99 yang merupakan revisi tahun 74 yang undang-undang 874. Jadi orang kalau membaca itu, wah Indonesia ini merupakan negara dengan birokrasi yang memang kelas dunia yang memisahkan antara pejabat politik dengan pejabat birokrasi pemerintah. Oh iya, kita lihat Australia demikian. Australia kalau jadi menteri, misalnya Pak Ican jadi menteri di Australia, Anda kan anggota parlemen kan ya. Anda sebentar sebagai contoh kita ketahui dulu ada kawan-kawan dari Papua dulu yang menyebar ke Australia, kemudian oleh aparat di bawah
dalam ini sehingga saya imigrasinya mengatakan bahwa mereka yang mencari suaka diterima oleh para imigrasi di Indonesia malah kok pemerintah di Australia ini tidak ada hubungan dengan pemerintah Australia, itu semata-mata kerja dari aparatur negara mereka. Jadi setelah diselidiki oleh dia, ini lolos, aparatur imigrasi itu mengatakan Anda bisa diterima sesuai. Pemerintah Australia nggak bisa juga mengatakan Anda jangan melakukan itu. Sudah sebegitu independennya aparatur birokrasi di Australia ya. Itu juga yang kita bayangkan sebenarnya di Indonesia ini. Ini nyambung dikit, karena ini menarik begini, supaya kita ke depan nanti bisa berpikir jernih, gitu ya. Jadi katakanlah kementerian di Australia itu dipimpin oleh menteri, dia cuma sebagai pejabat politik, tapi kementerian itu dipimpin oleh sekjen. Jadi yang nama sekjen di kita ini, itu dialah yang kemudian mengatur tentang mutasi, rotasi, penunjukan orang, itu sekretaris. Memang dia pejabat pemerintah birokrasi yang tertinggi di kementerian, sehingga si menteri tadi nggak terlalu banyak taati ya, yang penting sasaran saya tercapai, janji saya di kampanye tercapai gitu. Oke, kita iklan lagi. Pelantikan dan kepala daerah apakah sama dengan penggantian kepala daerah bersama Irham Dini, wakil ketua komisi aparatur sipil negara, Lawan Hadir, seorang ahli ketatanegaraan dan sistem politik, Rera Putih, aktivis, direktur Lima Indonesia, direktur Pilkada Watch Wahyu Perbana. Nah, kita tanya Wahyu ini kan awalnya ke sana nih. Rata-rata memang tim sukses pilkada itu, kadang-kadang saya tanya beberapa tahun, tim sukses pilkada itu memang lebih banyak birokrat, elit birokrasi atau swasta dan misalnya, atau ada bisa cerita dari mana dulu? Iya, terima kasih Bang Chan. Salam hormat untuk Pak Senior. Jadi pilkada ini memang lahir bulan Agustus 2015 kemarin. Jadi memang belum terlalu lama, tapi alhamdulillah kita sudah punya 30 perwakilan di 30 provinsi. 30 mata-mata provinsi dan daerah ya, dan kabupaten kota yang bawahnya tanpa mengeluarkan biaya serupiah pun. Jadi memang antusias orang tua masih pilkada sangat tinggi. yang jago waktu ini ya. Jadi momentumnya aja Pak, kebetulan dan sama-sama kita punya satu. Kemudian yang menarik memang kalau pilkada memandang persoalan ini pasti dari perspektif sebelum pilkada, karena setelah pilkada pasti itu ranahnya kebijakan publik yang lain. Dan menurut kami memang kalau dilihat dari pilkada persoalan politisasi birokrasi ini satu dari sekian banyak masalah yang terjadi di pilkada. Kita bicara banyak masalah money politik, masalah undang-undang, netralitas penyelenggara dan netralitas birokrasi. Dan yang menarik memang sebenarnya kami sempat berharap banyak di 2015 kemarin pilkada itu bisa lebih netral birokrasi. Karena tadi sudah disampaikan ada undang-undang ASN, ada beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Dan terakhir itu bahkan sampai ada surat edaran dari Kemenpan RB yang ditandatangani dan oleh lembaga ya, ada Menpan, ada Bawaslu, ada KSN, ada KPU, dan BKN. KSN bro? KSN ya? Oh KSN. Nah, jadi sebenarnya itu sudah sangat jelas lah, ada komitmen kuat untuk membuat birokrasi netral dalam pilkada. Tetapi faktanya di lapangan, nah ini menarik. Saya lihat surat pengajuan gugatan dari para calon yang berjumlah 147 MK itu, 147-nya juga bermasalah dengan birokrasi. Jadi semuanya bermasalah, semuanya mengalami persoalan adanya ketidaknetralan. Bukan pertahanan. Kalau kita bicara pertahanan itu 80% pertahanan menang. Jadi bisa dipastikan bahwa semua pertahanan pasti memanfaatkan birokrasi sebagai tim sukses mereka yang dibilang tadi. Jadi waktu baca surat edaran dari Menpan tadi,
itu para petahana bilang memang itu. Betul sekali. Nah, memang ada beberapa hal ya. Jadi ketika awal terbentuk dan surat edaran juga dibentuk ada satgas. Nah, aktivitas birokrasi itu Pilkada sudah bilang ini serius atau enggak. Satgas itu dibentuk oleh kelima lembaga tadi. Kami melihat bahwa memang pembentukan satgas ini masih setengah hati, mungkin seperempat. Bahkan memasukkan juga unsur Kemenko Polhukam. Betul. Satgas. Bahkan sebenarnya Pilkada ingin menjadi bagian dari satgas, cuman mungkin karena kita dianggap di luar birokrasi. Jadi kami lihat memang definisinya belum jelas satgas ini. Kemudian juga definisi pelanggaran pun belum jelas. Bahkan termasuk sanksi yang diberikan pun juga. Pun yang melanggar sudah jelas. Yang melanggar sudah jelas, sanksi sudah jelas. Catatan kami Bawaslu dan itu sudah mengeluarkan kalau tidak salah ada sejumlah nama, sejumlah PNS yang sudah terbukti melakukan pelanggaran di netralitas pilkada kemarin. Dan yang menarik, kemudian Bawaslu ini lempar-lemparan dengan Kemenpan. Padahal posisinya itu Kemenpan itu hanya memberikan sanksi final. Nah, nanti mungkin pasti bisa dijawab oleh KSN ya. Jadi kalau seperti ini, yakinlah di 2017 akan berulang kasus yang sama. Yang berikutnya adalah kalaupun sanksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kemenpan itu bukan ditujukan kepada pejabat publik, hanya pada pejabat-pejabat tingkat rendah. Pejabat publiknya sih yang melakukan kebijakan di pusat itu aman-aman saja. Bahkan mungkin selevel PJ atau sekda, jadi bisa jadi sangat mungkin tidak tersentuh. Ini yang menjadi catatan kami dari Pilkada bahwa netralitas ini menjadi sebuah persoalan yang cukup krusial dan ini kalau ini dibiarkan ini jelas melanggar prinsip fairness dalam sebuah proses demokrasi. Niat kita membuat Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat menjadi pesta demokrasi pejabat. Pesta demokrasi penguasa dan pemodal. Karena menurut kami kalau penguasa yang bisa menguasai birokrasi dan pemodal yang memiliki kemampuan seperti itu berkolaborasi, jadilah dia. Dan 5 lembaga tadi bisa. Dan ini yang menarik, yang salah satu yang menurut kami paling nyata itu adalah di MK. Ada pasal 158 yang menyatakan bahwa para calon ini bisa menggugat hanya apabila terjadi selisih suara 2%, lebih dari 2%. Didiskus oleh MK. Dari itu terbukti dari 147 yang mengajukan gugatan ke MK hanya sekitar 10 yang kemudian berlanjut dan itu memang semuanya di bawah 2%. Jadi Bang Uceng bisa bayangkan kalau saya jadi penguasa dan saya jadi pengusaha, pemodal, saya akan lakukan kejahatan apapun di pilkada. Jangankan cuma masalah netralitas birokrasi, politik uang pun tidak tersentuh. Penggunaan dana bansos, penggunaan fasilitas publik, jadi lakukan kejahatan apapun sepanjang selisih menangnya lebih dari 2% diaman. Cukup. Too big to ignore. Ya. Pak Irham. Baik, tadi memang menarik sekali bahwa netralitas aparatur sipil negara sebelum pilkada itu memang persoalan besar. Jadi satgas tadi yang disebutkan oleh Mas Wahyu tadi memang nyata ada, cuma memang ada kesulitan. Jadi begini, itikadnya adalah bahwa agar pilkada berlangsung dengan bebas, dengan adil, jujur, fairness ada dalam situ, itu memang harus kita melihat kepada ketidaknetralan aparatur sipil negara. Ini kita kadang-kadang pakai istilah PNS, pakai istilah ASN. Jadi saya mungkin ingin menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang aparatur sipil negara itu terdiri atas 2 unsur. Yang pertama pegawai negeri sipil, yang kedua adalah PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi orang-orang yang dikontrak yang masuk ke pegawai negeri sipil itu setelah usia 35 tahun mereka menjadi PPPK. Memang peraturan pemerintahnya, RPP-nya baru akan diselesaikan insya Allah sekitar bulan. Itu yang berkarir ya? Itu bisa juga jadi karir. Bisa, boleh. Yang nanti mau jadi dirjen migas dari swasta misalnya, dia akan menjadi PPPK. Bisa berlanjut, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Yang
Harga galak itu contohnya di tubuh masyarakat. Oh, oke. Bisa. Oh, itu kan banyak yang tuh model karena bisa. Nah, netralitas tadi memang penting dan memang akhirnya banyak sekali pengaduan-pengaduan yang sampai kepada kedua Bawaslu dan Kementan. Karena pada dasarnya begini. Jadi kami Komisi Aparatur Sipil Negara bersama-sama dengan Bawaslu itu sebelum beberapa bulan, kurang lebih 6 bulan sebelum pilkada itu kami sibuk sekali, bahkan 1 tahun itu sibuk kami ke daerah macam-macam. Jadi nggak enaknya kerja saya berdiri di depan gitu kan, ada bupati, wali kota, dan ada sekda, ada kepala dinas, kerja saya cuma macam-macam. Jangan begini, jangan begitu. Bahkan kalau di Kerawang itu kan kebetulan bupati yang dokter yang masih muda yang menang kan, incumbent kan, beliau petahana ya. Itu banyak pejabatnya itu yang memberikan KTP-nya karena ada salah satu calon di sana yang tadinya calon dari salah satu partai politik tidak lagi dicalonkan oleh partai politik yang bersangkutan, akhirnya maju sebagai independen. Nah, maju sebagai independen kan dia minta banyak KTP nih untuk dimasukkan fotokopinya. Saya bilang kalau ada di antara bapak ibu yang KTP-nya masuk untuk mendukung salah satu calon, saya bilang hati-hati. Saya akan turun ke sini, saya bilang, dan ada rekomendasi mengikat kepada kepala daerah untuk menghukum Anda. Dan hukumannya jelas, itu bukan nggak jelas. PP 53 2010, peraturan pemerintah 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil jelas kalau membantu calon kepala daerah dengan menggunakan seragam dan ini hukumnya adalah begini. Jadi hukuman kan ada 3 di pegawai negeri sipil, hukuman ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau untuk masalah ketidaknetralan pegawai negeri sipil, hukumannya cuma 2, sedang dan berat, nggak ada yang ringan lagi. Jadi sedang, berat itu apa? Berat itu yang paling berat adalah diberhentikan tidak dengan hormat, ya, oleh karena jelas-jelas membantu. Kalau sedang sebelum berhentikan, kalau sedang itu ditangguhkan kenaikan pangkatnya, ditangguhkan kenaikan gajinya 1 sampai 3 tahun. Itu hukuman sedang. Jadi begitu. Ya, masih panjang waktu kita 1 jam lagi. Menurut saya orang sudah siap-siap dengan tanda bukan kayak rinti, tanda bahwa kita akan jeda iklan untuk jurnal 9 dari studio. Jumlahnya sebagai tadi dan pelantikan kepala daerah sama dengan pergantian pejabat daerah. Pejabatnya adalah sudah ada hubungan. Setelah tadi kita kembali ke akademisi Pak Lor Heli. Ini kelihatannya bisa makin rumit karena kan sebenarnya kita lihat tidak ada kekuasaan yang mau, tidak ada pemegang kekuasaan yang mau kekuasaannya berkurang, ya kan gitu. Kalau saya jadi kepala daerah, iya, kepala daerah namanya kepala, masa kepala nggak bisa ngapa-ngapain. Kepala negara dan presiden masa nggak boleh tunjuk kanan tunjuk sini, kan gitu. Memang boleh, tapi kan tunjuknya kalau yang ditunjuk salah kan hasil keputusannya, hasil kebijakannya, produk kebijakannya kan akan bermasalah. Di mana titik simpul kita harus membenahi? Dulu orang-orang merasa strong leader yang dibutuhkan. Sekarang orang-orang yang lama di sektor swasta seperti Pak Ilham mau berkhidmat di lembaga yang berat sekali, ya, karena setahu saya setelah reformasi Abdurrahman Wahid, Megawati itu secara terbuka mengeluhkan birokrasi, bahkan Presiden Indonesia 10 tahun memimpin pun masih juga sesekali mengeluh birokrasi. Ini sebenarnya buat saya salah orang-orang itu berebut pada pimpinan politik. Yang berkuasa itu adalah birokrasi. Pak Lawan. Ya, saya mau ngajak ke pembahasan teori orang. Itu juga Pak Lawan. Orang beberapa yang disampaikan oleh Mas Rai dan itu kan tawaran kelembagaan dan juga namanya itu approach-nya institusional. Nah, ini sambil menjelaskan kenapa saya mengatakan antropologi masternya. Jadi di dalam comparative politik itu Almond bilang ada satu yang ada satu yang unik adalah political behavior, political culture, kultur. Setara dengan hukum itu ada
treatment. Nah, jadi strukturnya bisa sama di semua tempat. Kalau kita susut, yang kita punya bisa seperti Australia punya. Nah, tetapi perilakunya kayaknya udah sedih. perilakunya mungkin bersama. Nah, itu yang treatment bilang itu culture-nya ya, atau political culture-nya. Nah, saya mau ngajak ke situ. Artinya begini. Tapi tidak mengajak kita ke sini bahwa sistem apapun di bawah saya berantakan. Enggak, kalau Mas Ikan tadi bilang rumit, kalau saya bilang seru. Serunya begini. Mas Rai sudah menyinggung tadi bahwa ini sebenarnya sandingannya dengan KPK itu. KASN ini ya. Iya, di satu sisi yang Soal siap-siap direvisi undang-undang. makanya akan ini makanya saya bilang saya juga mau mengamati ke depannya dalam konteks apa namanya itu integritas, corruption, itu kan berkaitan erat dengan setoran dan menempatkan orang-orang. Ini kan mata uang yang satunya. Jadi kalau seumpamanya yang satu ini dijaga, itu jelas bakal muncul itu revisi kepala-kepala daerah yang belum tahu. Nanti kan tahu, sebentar lagi tahu. Begitu tahu dia akan dulu sama partai-partainya. Ternyata musuh kita bukan cuma di kuningan. Bukan dimulai dengan musuh. Dia mulai dengan maaf saya nggak bisa nyetor. Nggak bisa nyetor. Gara-gara ini saya nggak bisa bikin orang-orang ini. Saya nggak bikin komisi ada saya. Gitu. Bentar lagi sampai. Dalam sekian bulan ini akan sampai. Baru dilihat. Ini pemerintahan bahaya. Makanya saya mau lihat dua ini. Nah, kalau baliknya sekutu ini jadi pembicaraan. Kalau KPK nangkepin koruptor satu hal. Tapi apakah KPK mengurangi korupsi? Hal lain. Upeti tetap bisa jalan. Saya bisa kasih tahu. Malah kalau dalam konteks supply demand, kalau demand-nya tetap gede, supply yang kecil, harga naik. Tingkat keseimbangannya tinggi. Sehingga kalau semuanya dulu orang mau jadi aparatur sipil daerah nyetor 50 juta atau 100 juta, Masa ada setoran? katanya tapi gampang buktiin. Saya kan harus Mereka tadi ketahuan. Itu ketahuan. Nah, sekarang naik menjadi di harga 300 juta. Nah, itu beberapa tahun yang lalu mungkin. Nanti kita akan kenaikan khusus ya. karena seperti ini yang pasar. Jadi waktu pas namanya Pak Wakil Menteri PAN yang kemarin itu, Prof. Eko bicara reformasi birokrasi itu kan baru SBY jilid 2 ya, menyadari itu. Karena apa? Karena reformasi politik tidak seketika diikuti oleh reformasi lain-lainnya, termasuk reformasi birokrasi. Persoalannya apa? Kultur. Nah, kultur apa pertama yang dalam konteks daerah? Tadi dibilang orang kita semua, sebenarnya bukan cuma itu. Ini elit 4R, lu lagi. Orang itu tidak bisa diganti begitu saja. 1000 kali selamanya, mengajukan, oh ini jangan dibikin ini dinasti dong, kan gitu ya. Tapi MK bilang hak dia. Kalau masyarakat tetap milih yang bersangkutan, itu urusan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau, masyarakat sehingga MK mencari gitu. Dan ini bukan dinasti kok, ini kesultanan. Parah lagi. Nah, sehingga persoalannya tidak di politik, tetapi di sosial. Tidak di sistem politik, tetapi di sistem sosial. Kalau sistem sosial manusianya, supply-nya begitu, apa yang berubah? Kan begitu. Nah, itu problemnya. Jadi yang saya mau ajak dalam diskusi. Jadi lama nih pekerjaan. Kerjanya apa? Tapi perlu. Tetap perlu. Jadi KPK saya nggak lama bicara. Ini pertama spesies. Enggak, saya dengar Pak Lorel sedih lagi kita. bukan sedih, seru. Kan kalau ini bisa kalau faktor kultur itu bisa direkayasa. Ya, itu ya. Nah ini kan soal paradigma saja yang belum berubah. Kenapa paradigma tidak berubah? Ya salah satu faktornya menurut saya karena undang-undangnya disosialisasi dengan baik kepada objeknya dalam dia adalah aparatur sipil negara, kepada pemerintah daerah, terus juga kepada masyarakatnya. Masyarakat belum tahu ada undang-undang baru yang bernama ASN yang sebetulnya sangat bagus dalam rangka membentuk aparatur sipil negara kita yang lebih profesional.
Sebagai contoh itu kan, misalnya begini, kalau masyarakatnya tahu bahwa si A si B misalnya gitu ya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan profesinya, ada jalurnya, diadukan dan sanksi jalan. Saya pikir kalau sosok rapi kecil aja bagus kok. Ini kan masalahnya kan sudah berbiaya sejauh ini ya. Nah yang membenahi itu kan jangankan masyarakatnya ini. Saya khawatir aparatur sipilnya juga masih menganggap atau masih kulturnya masih kultur di zaman Orde Baru bahwa pemerintah itu sama dengan negara. Negara itu adalah pemerintah. Jadi ketertundukan pemerintah adalah korpri. Ya, dari situ problemnya. Jadi kalau selama kita tidak mengubah cara pandang mereka bahwa negara itu satu hal, pemerintah satu hal, dan mereka hanya berhubungan dengan negara tidak berhubungan dengan pemerintah. Kalau konteks dalam pelaksanaan tugas misalnya, ya selama ini mereka akan selalu takut kepada yang disebut dengan pemerintah ini. Kalau Saya mau menantang Lorel soal kultur tadi. Kalau kita membawa 5 orang Indonesia terbang, jauh-jauh tidak pernah jalan sampai di sana orang-orang itu langsung menjadi warga kelihatan. Ya, dia akan antri dengan tenang, dia akan tidak buang untuk sembarangan, sampah dan segala macam. Seluruh apa yang ada di sana dia lakukan. Begitu dia balik lagi, besoknya baru menginjak kaki di bandara, dia kembali ke Indonesia yang lengkap seperti bahasa Sukan. Yang semua saya katakan, apakah ini kultur? Kalau kultur dia bawa ke mana-mana. Ada soal penegakan hukum Indonesia. Sebagai contoh, itu pertanyaan saya begini. Jadi pertanyaan saya juga kalau itu bisa dirubah. Betul. Makanya nggak lama kok asal penegakan hukumnya bisa jalan. Saya sedih lagi kita. Saya sudah penegakan hukum ada di tangan ini. Saya suka optimisnya Mas Bay. Oh iya dong. Muda aktivis pakai peci ya. Nah, Bung Karno dulu pakai peci. Aktivis selalu kan. Lima. Ya. Kalau seumpamanya kecelakaan sebagai penduduk Indonesia yang terus itu setengahnya kayak Mas Bay. 10% aja saya udah alhamdulillah. 10% bagus. 10 pemuda udah bisa mengerjakan dan sepakat. Kalau Bapak sekalian sebetulnya yang kita bahas barusan ini yang tadi Pak Rey dan Pak Lorel bahas tadi sebetulnya sudah selesai. Ini sudah selesai dengan adanya undang-undang aparatur sipil negara. Jadi sebenarnya undang-undang ini sudah mengesampingkan, membuat segala yang kita bahas tadi di belakang kita, dan sebenarnya ke depannya itu adalah negara Indonesia modern yang maju ke depan. Sehingga bahwasanya sistem sosial yang tadi dibahas oleh Pak Lorel tadi itu sudah kita tinggalkan ya. Sehingga yang sekarang perlu itu adalah supaya orang dalam hal ini kepala daerah ini memahami dan mengerti konten dan jiwa daripada undang-undang ini. Pak Ilham, tapi seringkali orang Inggris tepat mengatakan easier said than done. Ya, easy betul, itu betul. Easy. Memang itu betul bahwa kita baru, jadi dalam hal ini juga kita baru belajar. Sebetulnya apa namanya? Pak Kira udah teman-teman sih lama ini lama apa namanya rendah hati. Ini kan bisa. Nah, jadi sebentar. Sebetulnya ini banyak Pak Ilham dulu. Kritik yang orang luas kepada KPK itu kan karena KPK ada dan tapi orang tingkat korupsi tidak turun. Memang undang-undang kita buat sudah bagus bla bla bla, SN-nya juga bagus bla bla. Kan pertanyaannya nanti adalah tingkat ketidakindependenan aparatur sipilnya masih terjadi apa tidak? Nah itulah tantangan KSN-nya, itu maksudnya. Jadi di kita ini sih kalau dibaca undang-undang apa yang ada undang-undangnya? Iya. Kasih kesempatan saya. Oke. Kita iklan dulu biar Pak Ilham dulu. Yang penting hari ini mau damai kan? Layanan putih sama Pak Ilham itu justru mensinergikan. Sekubu. Yang tadi saya kan tadi mengatakan bahwa loh kalau kultur orang Indonesia kemana-mana, negara Eropa, negara itu tertib. Balik lagi di sini dia, kita kembali ke negara kita yang bisa semuanya dilakukan. Yang kedua, soal undang-undang, saya sepakat dengan baik. Apa sih yang tidak ada dan terbangun dalam undang-undang kita? Ini kan soalnya bukan undang-undang, undang-undang selalu menjadi macam kertas. Itu barangkali balik lagi ke kultur. Jadi ruwet ini Pak Hele. Coba bantu saya bagaimana supaya kita nggak pusing di kulturnya supaya kita ada contoh kita bisa rapi. Bahkan kalau di
Arab Saudi sana, jemaah kita walaupun banyak termasuk yang tidak terlalu menjengkelkan bagi sekarang dibanding negara-negara lain gitu ya. Jadi sebenarnya gimana kita cari jalan keluar atau lembaga seperti KAS ini kan gini, yang ngurus birokrasi ada Menteri PAN Reformasi Birokrasi, Negara Atur Negara Reformasi Birokrasi, ada LAN untuk menyekolahkan ini di kuadrasi itu untuk ada BKN yang dulu BKN ya, Badan Kepegawaian Negara semacam Direktur Human Resources di perusahaan. Ada sebenarnya kayak KAS ya, ada provosnya. Nah, iya. Ya, saya mau ngajak ini. Dua-duanya sangat. Ya, dua-duanya sangat optimis soalnya kan tugas saya tadi nggak ada diskusi. Akademis itu harus pesimis. Iya, bukan. Skeptik. Pesimis dan skeptik itu kita mempertanyakan. Kalau semuanya taken for granted, nggak ada kajian. Sekolah. Jadi saya bertugas untuk skeptik. Aktivis harus optimis. Kalau optimis saya sharing apa yang saya baca. Kalau sejarah Indonesia itu ada beberapa orang lebih tua usianya daripada Republik Indonesia. Ya kan, yang lahir sebelum 45, nah itu lebih tua daripada Republik Indonesia. Mas banyak itu. Dia bisa dari satu dari Sabang sampai Merauke itu dibaca-baca ajaib, betul? Itu betul-betul kehendak Tuhan. Mujizat. Iya, kekuatan nggak ada, becus juga enggak, bagus amat juga enggak, segala macam. Tapi macam itu satu. Paling hanya maju dulu. Kayak pernah di Timur Leste. Gerakan ada. Yang paling mengerikan 65. 1 juta orang mati, banyak itu ya kan? Saya buka itu di YouTube juga di upload. Cuma ada beberapa yang agak ini yang di hack. Jadi di luar Indonesia baru kita bisa lihat pengakuan pembantaian 65 itu. Wih, luar biasa, 1 juta orang sana kita makan aja. Oke. Kalau membaca itu dan semua letusan yang terjadi di daerah Indonesia ini tempat itu gunung berapinya itu juga di manusianya. Jangan dianggap remeh, belum aja Freeport ini case kita baru depan, ya kan? OPM udah terang-terangan buka kantor. Begitu kita persulit negosiasi dengan Amerika, lebih murah buat Amerika memprovok orang Indonesia untuk merdeka dong di Papua, keluar dari intimidasi KPK, keluar dari intimidasi Komisi ASN. Itu kan sentralisasi, itu kan kekuatan pusat. Kita kan ekonomi daerah. Kalau jenius daerah zaman dulu bisa lagi mengembangkan separatisme lewat Indonesia. Jangan anggap remeh. Oke, sekarang kita selesai dengan Aceh sebentar gara-gara tsunami. Juga bukan kekuatan. Gara-gara tsunami dan JK. Iya. Ada faktor Oke. Karena sama-sama Sulawesi. Ada aku internasional. Sama ini. Pokoknya ada samanya. Kalau tidak ada tsunami, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Siang dipegang TNI, malam dihabisin oleh Gaza. Oke. Imagine kalau seumpamanya itu terjadi sekaligus di semua daerah yang dulu rawan. Indonesia berubah. Jangan main tekan kayak gitu. Sehingga kritik saya bersama dalam konteks KPK, dia memang mesti punya powerful, tapi sangat mesti selektif. Dia nggak bisa men-TSK-kan orang selalu sekian tahun baru diterdakwakan. Kesian orang. Kalau dia memang punya bukti kuat, TSK-kan dia segera, dakwah dia segera selesaikan. Ternyata dia TSK-kan setahun kayak Andi Malarangke, baru disadap karena waktu di TSK itu orang setengah orang di dalam menyatakan rekening ditutup, ini ditutup, semua ditutup, lalu semua bisa disadap. Baru waktu itu dikumpulkan bukti-bukti. Sadis itu. Dalam konteks hukum lebih baik melepas orang salah daripada menghukum orang betul. Dalam ada yang hukum kan begitu. Tapi di dalam kasus birokrasi ini apa? Ini dia karena alokat ininya nisbatnya kepada KPK. Komisi Negara bisa begitu. Saya setuju dia powerful.
But you need to be very selective dalam menggunakan power itu. Kalau tidak, dia akan ditenggarai sentralisasi, tukang pukul besar terhadap daerah. Berhadapan dengan Kalau jenius daerah kecil hati, kemudian dia kumpul, saya mau nyebut orang lagi ya, tapi nggak sebut. Dia tidak bisa jadi menteri gara-gara like segala macam oleh KPK. Kalau sebenarnya dia sekarang ngumpul dengan beberapa kawannya, lalu kayaknya lebih baik Indonesia keluar, kita keluar dari Indonesia. Lalu cuk ngomong, bahaya itu. Nah, apakah seskeptik itu? Saya nggak tahu, kalau saya baca buku. nggak artinya gini. Anda mau mengatakan bahwa instrumen seperti KPK dan KASN ini akhirnya seperti menentang desentralisme. Maksud saya hati-hati. Oh, ya. Oke. Maksud saya 2 poin. Itu catatannya. 2 poin. Saya setuju ya powerful, karena kalau nggak powerful orang nggak tahu. Ya kalau nggak mau bakal bikin ke. Tetapi selektif. Oke. Saya sepakat ya, Pak Lorel mungkin karena kebijakan beliau yang sudah mumpuni dan berpengalaman itu menggunakan cara atau strategi yang memang harus hati-hati. Ini banyak Pak yang menyampaikan demikian karena seperti tadi dinyatakan bahwa di tengah hari kalau kita pendekatannya gaya kebetulan Komisi Aparatur Sipil Negara ini semuanya 7 orang, ketua kami Profesor Dr. Sofyan Effendi 71. Nah itu saya di atas 60, saya udah jadi kakek juga, Pak Sofyan kakek juga, Profesor Priyono Cipto Herianto 68, Ibu Dr. Nuraida Mohsen 63, Dr. Made Suwandi 63, jadi memang harus di atas usia 50, akhirnya kami semuanya sekarang di atas 60. Kepala semua. Mana yang paling muda? Saya nomor 2 paling muda. Pak Waluyo itu hampir 60, dia 59, hampir 60 mantan Deputi KPK. Saya masih 10 tahun baru boleh masuk situ ya. 12. Begitu. Nah, artinya apa? Artinya memang ada maksudnya dipilih demikian. Yang pertama adalah bahwa di Indonesia rambut putih atau kepala botak itu merupakan suatu advantage, keuntungan. Karena apa? Karena ya, lebih senior itu lebih gampang kita ya. Jadi kalau senioritas kan kalau di Amerika kan ya, udah tua kan udah nggak usah ikut. Ya, kalau di Indonesia kan semakin tua seperti kelapa semakin berminyak ya kan. Lebih bagus. Gitu. Nah, ini orang jangan pakai kelapa kalau tapi poin saya adalah bahwa memang tujuannya bahwa dalam menerapkan dalam tanda kutip kewenangan yang diberikan itu harus hati-hati. Karena apa? Kita yakin betul. Jadi beberapa sudah menyampaikan mantan Menpan yang lama Pak Astora Buaka menyampaikan beliau kan jago tuh waktu dulu berhadapan dengan pihak istana dan sekretariat negara menghadapi Pak Prabowo itu kan keras dia pakai cara yang seperti karet. Nah kami pun juga menyadari bahwa ini bisa menghasilkan resistensi yang lebih besar lagi. Karena kalau kami keras dan sekeras itu, lihatlah KPK dan masif ya, dan terlalu masif. Jadi kita memang pilih betul-betul mana-mana yang akan memberikan kesan dan pesan yang nyata yang bisa diterima oleh orang. Sehingga kalau masalah yang masih agak kecil-kecil, dia melanggar, tapi masalahnya masih agak ringan. Oke lah, ini baru tahun pertama, baru tahun kedua gitu. Udahlah, kita berikan peringatan. Lain kali jangan demikian. Jadi kita nggak menghukum apa yang sudah dia lakukan salah, tapi oke, saya memahami dan Anda menyatakan bahwa ada latar belakangnya. Lain kali jangan demikian. Jadi ini lebih baik sehingga orang merasa oh iya berarti saya masih dihormati. Ya, jadi di kita ini antara apa namanya ya seolah-olah bersikap bijaksana dengan tidak mau mengemban tugas itu hampir-hampir sama saja gitu loh. Ini maksud saya. Jadi seringkali kita mengatakan ini kan kultur Indonesia ini harus begini, kita harus hati-hati belajar. Tapi sebetulnya di belakang itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu yang kita lihat seperti sekarang misalnya anggota DPR ini di demokrasi ya kan, ya, KPK harus diawasi. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa di demokrasi mestinya FKD yang di dalam DPR itu harus dikeluarkan dari DPR. Itu maksud saya. Iya. Jadi jangan sampai prinsip-prinsip yang bagus ini hati-hatinya justru dipakai oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab demi kepentingan. Ini persis seperti kepala daerah. Ini mungkin beda pada tone. Jadi begini, kalau itu jadi Pak Ilham mungkin hati-hati. Dari daerah mengatakan hati-hati kau ya.
Ini sama seperti kalau kita mau mengukur kinerja kepala daerah. Jadi kalau kita mengukur kinerja kepala daerah, prestasinya cuma sekian. Yang sekian itu bagi dia luar biasa. Kenapa? Karena alasan-alasan yang tadi. Kita harus hati-hati kok ini itu. Makanya dengan seperti itu segini hasilnya kira-kira gitu. Nah kalau saya sih pribadi asal terbukti jelas dan kuat sikap. Bedanya orang muda sama orang tua. Ini bukan. Ya, kita sepakat. Lebih baik mengorbankan satu orang demi 200. Sepakat, tapi cara mungkin agak berbeda. Sasaran sepakat. Lebih baik mengorbankan 1-2 orang untuk kebaikan republik daripada mempertahankan 1 orang karena imajinasi orang itu akan membuat sesuatu yang membahayakan republik. Oh no. Kalau saya ini. Saya mau tanya ke Wahyu. Orang kan mau jadi kepala daerah, apa sih yang di daerahnya selain katakanlah sebenarnya dia juga masih butuh cari-cari investor sana sini baru jadi bisa liquid. Yang kedua tentu yang disebut dengan ekonomi di daerah itu kan ekonomi yang diputar oleh uang dari government spending, dari belanja pemerintah, belanja uang negeri dan segala macam. Jadi ya kalau mau ditanya orang jadi kepala daerah yang pertama adalah mengganti kepala dinas yang penting. Gitu. Dalam temuan Anda, dalam lembaga pilkada itu terlihat ya bahwa ada sejumlah orang yang bergiat di tim sukses itu untuk ya dia sudah tahu biasanya adalah kepala dinas A, kepala B, kepala C, sehingga modal paling cepat dan sebagainya. Ya, masih itu ya memang sebuah pola yang standar dilakukan oleh para calon kepala daerah. Itu tadi sudah diungkapkan. Standar ada semua seperti itu. Jadi ada kabinet bayangan itu memang sudah diplot. Termasuk juga justru malah ya meminta dukungan dari para kepala dinas tadi. Ketika dia merasa sudah di atas angin, dia menjadi calon kuat, ya dia kemudian menawarkan karena hasil survei misalnya dan didukung oleh partai-partai kuat misalnya. Ya, kemudian dia tinggal menawarkan kepada kepala dinas yang basah tadi dia mau mendukung atau tidak. Mau mendukung atau terus apa? Nah, kamu terus atau tidak? Kalau mau terus ya siapkan. Termasuk dana-dana dari APBD pun dari dinas-dinas itu bisa digunakan untuk membiayai para calon tadi. Gimana caranya? Tangerang Selatan itu kita bicara bukan saya kata misalnya. Ya, Tangerang Selatan itu ada dana bansos kenaikan sampai 256% yang dikucurkan oleh calon petahana yang menang akhirnya 80%. Tanya kan Pak, dana bansos bisa naik 256% dan itu sah legal oleh undang-undang termasuk oleh DPRD-nya. Jadi kalau gitu apa masalah? Ya jelas tidak ada buat calon yang lain, bukan calon petahana. Dia tidak bisa jadi petahana. Ya kerja gue. Ya artinya ini memang itu sama dengan mengatakan begini Bu Uca, apakah semua hal yang sesuai dengan prosedur sudah tepat secara substantif? Itu dulu, ya kan? Nah di kita ini selalu terjebak pada prosedur. Memang ditetapkan di Pemda, ditetapkan memang itu APBD, kenaikannya itu disahkan oleh APBD, tapi dia boleh melalui DPRD bla bla gitu. Tetapi secara substantif logik enggak? Tiba-tiba menjelang pilkada kepala daerah mau naiklah. Ya, 250. Kenapa tahun pertama dia melakukan hal yang sama? Sebagai contoh. Ya, jadi kembali ke pertanyaan. Tapi nggak ada masyarakat yang ribut saja. Atau ya kan kalau dari segi prosedur politik dan demokrasi dan pengambilan keputusan kan DPRD setuju. Terus NGO di sana atau orang tidak. Tapi orang kayak saya terlalu sibuk di Jakarta kali ya. Ya, itu persoalannya ada di undang-undang. Sekali lagi tadi tidak benar juga ya semua undang-undang baik. Ada beberapa undang-undang yang dirancang, termasuk undang-undang pilkada menurut saya itu adalah undang-undang yang sangat banyak biasnya. Dalam artian begini, misalnya soal money politik, bisa dibayangkan. Ini menurut Prof. Jimli, money politik itu harus ditegaskan di undang-undang pilkada agar bisa segera menghukum para calon yang terbukti menggunakan money politik. Jangan sampai orang yang dituduh menggunakan calon yang dituduh menggunakan money politik itu harus menunggu inkrah dulu baru dia bisa diproses. Jadi salah satu usulan dari Prof. Jimli adalah di undang-undang pilkada ini agar money politik itu
bisa sanksinya adalah membatalkan pada proses pencalonan bagi calon yang terbukti menggunakan money politik. Cuma sekali lagi problemnya tidak sederhana. Terminologi money politik antar penegak hukum pun belum sama. Bisa dibayangkan antara polisi, kejaksaan, KPK itu belum bisa duduk sama persepsi untuk memahami sebuah money politik. Mungkin ada sepakat soal mandinya, tahu nilainya, tapi politiknya nggak perlu, jadi money politiknya susah. Iya, betul. Jadi memang sekali lagi mobilisasi kepala daerah terhadap menggunakan dana APBD itu nyata dan ada, tetapi tidak ada hukuman yang bisa memproses itu. Bayangkan betapa tidak fairnya pilkada di Indonesia yang memberikan kewenangan keleluasan kepada calon petahana. Dia bisa berkampanye, dia bisa pasang baliho atas nama calon, sementara calon lawannya mau pasang baliho dibatasi oleh undang-undang KPU. Jadi ini sama dengan Wahyu seperti adik-adik saya selalu benci melihat cara saya anak sulung. Dia bilang ini kau punya privilege anak sulung. Saya bilang kenapa kau nggak ganti aja aku jadi anak sulung? Kita ikan dulu. Soal terkait dengan berita di berita di Kompas.com, belasan pimpinan SKPD Pak Barat mundur. Pak ya, bukan Pak dari Pak Barat dari P. Pak Barat Sumatera Barat. Ya itu gimana kalau ini baru satu loh, kalau banyak gimana kalau mundur begitu Pak Ilham. Ini kan juga karena ketidaksetujuan. Jadi ini salah satu dari ratusan kasus yang ada di Papua Barat ini, oleh karena ketidaksepakatannya dengan kepala daerah, mereka mengundurkan diri. Nah setelah itu kan kalau mengundurkan diri begini kan ya udah mengundurkan diri. Kalau memang mereka tidak bekerja, kemudian masih tetap mau bekerja, ini jadi persoalan yang sulit, sehingga komisi mesti melihat kasus ini secara. Mereka mengundurkan dari jabatan, bukan dari status pegawai negeri sipil. Bukan dari jabatannya, jadi masih tetap mereka pegawai negeri sipil. Jadi tentunya kepada mereka itu dikenakan hukuman disiplin. Tapi kita mesti lihat juga latar belakangnya. Memang agak rumit nih yang menjadi Pak Kepalanya agak rumit. Tapi sekarang pada dasarnya dicoba diletakkan. Bukan hanya yang kali terakhir ini bisa terjadi juga kan? Bisa, tapi jarang yang seperti itu, jarang. Yang banyak terjadi itu biasanya penzoliman, artinya contoh di salah satu kabupaten Nusa Tenggara Timur misalnya 275 orang yang dianggap tidak mendukung tadi, ini dibalas dendam ya, dan tidak mendukung tadi itu ditempatkan di daerah-daerah yang jauh, di daerah yang mata ya. Daerah yang mata. Bayangkan ada guru ini dari satu sekolah, mereka kan juga aparatur sipil negara, guru-guru ini yang suami istri bekerja di satu sekolah atau pada sekolah yang dekat, nah, tiba-tiba dipindahkan yang jaraknya antara masing-masing ini 300 km. Jadi bapaknya di tempat A, ibunya di B, 300 km. Saya tanya, anak-anaknya di mana? Ya nggak tahu, ini ikut sama omnya atau di tempat dia berada di sekolah itu. Nah, ini kita minta supaya ini kasus ya, contoh kasus. Jadi mungkin banyak yang bisa kita timbulkan di sini, tapi sangat banyak sekali. Itu kita coba letakkan pada proporsinya supaya dikembalikanlah mereka, dan dikembalikan mereka pada posisi sebelumnya. Oleh karena banyak yang ditempatkan, misalnya kepala sekolah yang diberikan hadiah sebagai balas jasa menjadi camat, itu nggak jelas, dia nggak mengerti apa tugas dan wewenang serta tupoksinya dari camat, sehingga terjadilah rakyat marah, bakar-bakaran dan sebagainya. Ini yang merupakan dampak negatif dari tindakan-tindakan yang kalau kita kaitkan dengan sebelum dan setelah pilkada yang menjadi persoalan-persoalan besar di daerah. Kita yang berada di Jakarta mungkin jauh dari persoalan seperti itu dan jarang melihat seperti itu, ya. Sehingga agak sulit. Papua Barat sampai sekarang masih belum selesai juga persoalannya, karena pihak yang bertentangan dengan mereka ini juga menginginkan mereka dihukum, kalau perlu mereka langsung diberhentikan karena mereka telah melanggar disiplin pegawai negeri sipil PP 53/2010, dan itu nyata-nyata jelas. Kalau misalnya ada boykot seperti itu terjadi cukup masif ya, dilakukan KASN, mampu nggak mengurusinya? Terjadi banyak, jadi bukan boykot dalam arti begini, jadi daerah itu terpisah menjadi dua, terbelah menjadi dua. Katakanlah Kabupaten Gorontalo Utara,
itu terbelah menjadi dua oleh karena dianggap oleh DPRD para SKPD, para kepala dinas yang kemudian diangkat ini tidak sesuai dengan undang-undang, tidak melalui seleksi terbuka, tidak menggunakan panitia seleksi. Ini perlu saya sampaikan bahwa panitia seleksi itulah yang telah akan menentukan 3 calon terbaik yang akan dipilih oleh bupati, wali kota, atau gubernur, kepala daerah, atau oleh menteri dan kepala lembaga di pemerintahan pusat, sehingga kalau itu tidak dijalankan, pemilihan atau penunjukan pengangkatan seseorang pada jabatan yang menjadi tidak sah. Nah, dalam hal seperti ini itu bisa terbelah dua. Jadi DPRD yang didukung oleh sebagian unsur masyarakat, lalu pemerintah daerah yang juga bupati, wakil bupati didukung oleh sejumlah masyarakat yang mendukung cara kerja mereka yang dianggap benar. Walaupun caranya tadi yang Pak Heran sampaikan tadi, kalau ini kebalik caranya yang salah, tapi ternyata orang yang dihasilkan itu baik. Nah ini terbelah dua. Dan kami harus padahal Berlin bisa tukar. Ini mau benar ini. ini banyak. Beirut itu sudah banyak. Daerah ini banyak. Jadi minggu depan insya Allah saya ke Nusa Tenggara Timur, ke Lembata. Kebetulan pemerintah Nusa Tenggara Timur akan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan semua kepala-kepala daerah, para sekda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tidak dilakukan di Kupang, tapi mereka bergiliran dan ini akan ada di Kabupaten Lembata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kembali mempersatukan daerah-daerah yang terbelah. Oke, sebelum ke yang lain untuk pertanyaan ini, kekuatan organisasi KAS ada berapa? Kalau jumlah kita karena masih baru kita total mungkin isinya sekitar 35 orang. Masih sedikit, tapi kita akan menjadi 200 kira-kira. Dalam waktu dekat ini sedang dalam proses rekrutmen juga sekarang. Kalau masyarakat mau membantu dengan cara melapor sudah terjadi dan silakan saja melapor, bisa masuk ke website kami juga, di website kasn.go.id. Ada sistem pelaporan di sana, walaupun masih dalam proses pengembangan, tapi sudah ada di sana. Bisa email dan telepon. Banyak atau datang sendiri, yang banyak itu datang orang demo udah sering juga melakukan. Kita mau demo di Pancoran itu dulu bekas kantor Kementerian Koperasi, jadi jalan Letjen MT Haryono Pavil 52 di daerah Macet sebelum lampu merah kantor. Oh, sebelum kantor Pak Nusron Wahid, BNP 2 DKI itu 2 gedung setelah kami kalau dari arah Cawang. Ya. Baik. Wahyu ada yang mau sampaikan di akhir acara? Ya, kalau dari kami berharap permasalahan seputar netralitas birokrasi, permasalahan seputar politisasi birokrasi itu yang terjadi di tahun 2015 yang terjadi secara terstruktur masif dan sistematis itu minimal berkurang di 2017 ini. Harapannya agar penyelenggaraan pilkada bisa lebih berkualitas. Bukan bagus pilkadanya, nggak dibutuhkan pilkada. Kan ada pemilih, ada pileg dan ada pilpres, jadi tetap ada. Nah, sehingga pemilu kepala daerah itu bisa berlangsung lebih berkualitas dan yang lain juga akan lebih berkualitas. Kuncinya sebenarnya usulan kami adalah di undang-undang. Jadi undang-undang ini memang menurut kami adalah yang paling krusial, dan undang-undang ini yang memiliki peran utama adalah DPR dan partai politik. Pemerintah mungkin bisa mengusulkan, LSM mungkin bisa mengusulkan, tapi tetap pembahasannya ada di partai politik. Artinya merah putihnya, hitam putihnya pilkada ini mau dibawa kemana ada di tangan partai politik. Jadi pilkada ini mau dibuat serusak apapun atau sebaik apapun, harus ada komitmen berbangsa yang baik, bernegara yang baik dari partai politik. Kalau partai politiknya masih ingin terima uang mahal politik, masih ingin hanya menggunakan survei dan uang maharnya mahal, ya kita sulit bicara pilkada berkualitas. Kemudian yang catatan kami juga soal bagaimana mendorong agar tidak terjadi politisasi birokrasi. Benar yang tadi disampaikan Pak dan juga kami temukan perlunya sosialisasi tentang undang-undang ASN. Tugas Pak Heran kemudian juga Satgas Netralitas Birokrasi kalau memang serius dibentuk, bertugas maksimal mungkin, berikan kewenangan yang baik buat yang mungkin perlu juga melibatkan masyarakat di sana agar juga bisa mendengar
masukan-masukan dari kalangan masyarakat langsung. Dan terakhir menurut kami kuncinya ada di penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum, kesalahan dibiarkan, tidak akan ada efek jerah. Ya kalau penegakan hukum masih bisa tegas. Kalau tidak ada penegakan hukum, jadi setiap kali ini penegakan hukum kita kasih kapur. Itu Bang. Oke. Pak Laurel, hadir. Ya. Monggo. Jadi pemilu dan pilkada itu kan untuk memilih. Ini yang terakhir Pak ya, jadi jangan kasih problematik. Kasih. Kepala daerah yang berkualitas. Maksudnya dalam konteks otonomi daerah kan supaya daerahnya terbangun dengan bagus, gitu kan? Itu nama itu ya. Isinya, oke. Jadi poinnya adalah terbangunnya daerah. Teori lagi nih. Dalam konteks desentralisasi ini kita memang ya, ada tiga hal dalam konteks pemerintah. Ya. Satu hal yang menjadi kunci keberhasilan proses demokrasi, desentralisasi di dunia ternyata ditentukan salah satunya relasi yang baik pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dia tidak berbalik. Yang berhasil adalah yang punya relasi baik pemerintah dan pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat seperti itu dan ingin membangun daerah, fungsi-fungsi kelembagaan yang lain kan mestinya mensupport hubungan baik, tidak mencerai-beraikan. Ya, saya nggak bilang KPK atau Komisi ASN, saya mau kembalikan ke kita berfungsi dalam konteks makronya. Kalau kita begini-begini cuma bikin kegaduhan. Poin utamanya terbangunnya masyarakat, sejahtera tidak tercapai. Nah, ada tiga hal yang jadi catatan dunia. Satu, fungsi ekonomi makro itu jauh lebih bagus pusat yang kelola. Ya. Dua, fungsi restribusi pendapatan itu juga pusat. Karena nanti ada kesenjangan daerah. Ya. Ada yang lahir di daerah baik, ya. Ada yang lahir di daerah kumuh. Bahaya itu kalau dibiarkan. Dua fungsi itu berikan kepada kita. Ini yang krusial. Fungsi retribusi sumber daya berikan ke daerah. Ini krusial. Karena dalam konteks sumber daya itu termasuk natural resources. Air. Kalau manusia kan tambah, kalau manusia kan sudah jelas. All job for local job for local boy. Ya, yang saya mau maksud begini. Dalam konteks makro ini, untuk kita membantu supaya daerah terbangun. Ada berapa daerah? Kalau 5 sekian kabupaten kota, 34 provinsi. Kita kan mau mensupport itu. Fungsi restribusi sumber daya itu penting karena dua hal yang tidak dimiliki daerah rata-rata. Satu, sumber daya manusia karena yang terbaik ke perusahaan kayak Pak Laurel dan Wahyu. Dua, di pengiran fiskal, finansial, miskin. Oke. Karena itu mestinya ada di daerah. Nah, kita dalam kebijakan nasional justru memegang itu besar. Padahal ada 6 yang desentralisasi. Di luar itu tidak. Sumber daya termasuk yang tidak disebut. Moneter ya, edukasi ya, agama ya. Yang lain tidak. Tapi dalam kenyataannya semua penghasilan pusat. Kalau anda seperti itu, maaf ya, pengirang. Lembaga ini jadi tukang pukul dari kekuasaan besar. Ini to be very careful. Relasi pusat daerah. Ini yang karena poinnya bukannya mau mencelakakan orang, menggaduhkan orang. Poinnya adalah membuat daerah terbangun sehingga tidak tertinggal. Itu yang dilakukan. Ya, mau closing Ray bisa disingkat. Iya, pertama saya mengatakan sebenarnya kita sudah lebih bagus dengan adanya undang-undang ini. Cuma perlu sosialisasi ke tiga sektor. Sektor pertama ke pemerintah daerah, supaya mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari seperti dulu semena-mena
memindahkan, bahkan sampai mencoba berganti. Karena pada dasarnya mereka sudah punya dasar juga. Ya, pada dasarnya mereka sudah punya dasar untuk memutasi dan juga mencoba dan sebagainya para pejabat negara, pejabat para sipil negara ini. Itu pertama. Yang kedua tentu saja kepada para sipil negaranya. Mereka juga harus tahu betul bahwa mereka sekarang sudah dilindungi oleh undang-undang untuk tidak tunduk dan patuh pada kemauan pemerintah daerah. Harusnya ya, tapi di tingkat nasional atau di tingkat nasional. Jadi kalau mereka misalnya masih tetap dipaksa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, mereka dapat melawannya dalam pengertian yang konstruktif. Tadi misalnya menulis surat ke KSN, menulis surat ke Ombudsman untuk mengatakan bahwa dia sangat terpaksa melakukan tindakan ini karena terus-menerus dipaksa. Ya, dan mereka juga harus mengerti, tidak perlu lagi cari muka ke ke kepala daerah, khususnya menjelang jalan pilkada. Karena yang melakukan penilaian nanti terhadap mereka bukan lagi kepala daerah ini, itu hanya masukan biasa saja. Yang melakukan penilaian nanti dan juga BKN. Apakah mereka layak dilintasi atau tidak, layak dicopot atau tidak, layak dinaikkan pangkatnya atau tidak, dan sebagainya. Nah, yang ketiga tentu saja adalah sektor masyarakat. Saya pikir jangankan masyarakat yang jauh, kalangan kita saja yang banyak baca lah misalnya begitu, masih banyak yang belum tahu bahwa undang-undang ASN itu sudah. Sehingga dengan begitu, kalau 3 sinergi ini kita buat, semua mengerti bahwa pada dasarnya kita sudah buat skenario yang cukup yang bagus, menjadikan aparatur sipil kita bukan aparat daerah negara, bukan aparat pemerintah, tapi dia aparat negara, sehingga ketertudukannya hanya kepada negara bukan kepada kepala daerah misalnya. Kita akan mendapatkan mungkin dalam jangka 10-15 tahun yang akan datang aparatur sipil yang betul-betul profesional dan melayani. Itu yang saya kira. Ya, saya kira memang juga berat Pak Ilham dan kawan-kawan. Saya juga waktu baca Kompas kemarin itu ternyata ini sendiri tapi ternyata punya jabatan yang harus kita perhatikan kita tunggu, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara, sebuah lembaga yang barangkali mestinya sudah lahir 10 tahun lalu, tapi ya lebih baik terlambat dan sekarang kemudian sudah tahu ya, dan saya kira orang-orang yang ada di mana-mana di daerah terutama bisa tahu bahwa kepala daerahnya perlu tahu ini, tidak bisa sembarangan memperlakukan kepala dinasnya. Para kepala juga harus tahu ini bahwa dia tidak akan diapa-apain sepanjang dia melakukan pekerjaan dengan baik. Saya kira itu harapan kita agar KSN bisa bekerja dengan lebih tangguh dan terus waktu. Demikian diskusi kita. Saya Chandra Lembah, sampai jumpa.